Skuad Garuda babak belur dibantai Australia pada laga ke-7 Grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada hari Kamis, 20 Maret 2025 yang berlangsung di Sydney Football Stadium, Australia. Padahal, sejumlah peluang sejatinya dimiliki timnas Indonesia untuk cetak gol, tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik. Kevin Dix yang maju sebagai algojo untuk melakukan tendangan penalti di menit 5, gagal melakukan tugasnya, tendangannya masih menerpa mistar gawang. Timnas Australia yang bangkit menyerang pasca gagalnya penalti. Kevin Dix terus melakukan tekanan sampai akhirnya Tesok Ceros mampu mencetak 2 gol cepat di menit 17 dan menit 20 lewat Martin Boyle dan Nishan Velupillai. Indonesia yang mencoba bermain lebih agresif untuk mengejar ketinggalan 2 gol. Namun usaha tim Garuda masih belum membuahkan hasil sampai akhirnya kembali kebobolan di menit 34 lewat Jackson Irvine. Skor 3-0 bertahan hingga turun minum. Pada menit 60, Australia mengancam lewat serangan balik cepat. Beruntung tendangan pemain pengganti, Brandon Borrello masih bisa ditahan penjaga gawang Marten Paes dan menghasilkan tendangan sudut. Namun dari sepak pojok itu, Australia justru mampu memperbesar skor menjadi 4-0 lewat sundulan Louis Miller. Sampai akhirnya pada menit 77 lewat Ula Romeni, pemain asal Oxford United FC itu sukses memenangi duel sampai akhirnya mampu melesakkan gol ke gawang kiper Australia, Mateu Ryan. Kedua tim terus melakukan serangan secara silih berganti sampai akhirnya pada menit ke skor kembali berubah di penghujung laga. Australia menambah keunggulan lewat sundulan Jackson Irvine pada menit ke-90 memanfaatkan tendangan pojok. Skor 5-1 berakhir hingga peluit akhir dibunyikan. Berikut ini 5 penyebab timnas Indonesia mengalami kekalahan 1-5 dari timnas Australia yang tidak menurunkan skuad utamanya. Pertama, gagalnya penalti Kevin Dix pada menit 7 tentu sedikit mempengaruhi mental timnas Indonesia, yang seharusnya mereka sudah unggul 1-0. Kedua, pelanggaran yang dilakukan Nathan Choyaon yang membuahkan penalti buat timnas Australia membuka keunggulan. Seharusnya pemain sekelas Nathan Choyaon sangat paham bagaimana resiko bila melakukan pelanggaran di area penalti. Ketiga, strategi menyerang yang diramu Patrick Kluivert tidak menghasilkan gol, bahkan menjadi berbalik membuka peluang timnas Australia untuk menyerang karena pemain belakang timnas Indonesia sering gagal menghalau serangan timnas Australia sehingga membuahkan gol. Keempat, Patrick Kluivert tidak mampu memprediksi kekuatan timnas Australia, sehingga pola serangan total football yang gagal diterapkan malah menjadi bumerang serangan balik timnas Australia. Kelima, kurang maksimalnya pemain lini tengah yang dikoordinir oleh Tom Haye. Sepanjang pertandingan Tom Haye mendapat pengawalan ketat sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, kemudian Marcelino Ferdinand juga tidak tampil seperti biasanya. Demikian Bola Mania, bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi ini menjadi kekalahan yang memalukan. Indonesia yang sebelumnya mampu menahan imbang timnas Australia di GBK, malah dibantai habis pada pertandingan kedua. Harapan memang masih ada untuk timnas melaju ke Piala Dunia 2026 namun semakin tipis dan berat. Erick Thohir selaku penanggung jawab tentu harus segera mengambil sikap yang tegas dan jelas, sehingga pada pertandingan melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret mendatang dapat menghasilkan kemenangan, karena hanya dengan kemenangan atas Bahrain dan Cina timnas Indonesia masuk punya peluang untuk melaju ke babak selanjutnya. Semoga tetap semangat timnas, ayo kamu bisa.